Nah, setelah pelantikan apakah akan ada pesta kayak dulu Pak Jokowi? Enggak, saya nggak mau diarak. Saya sudah wanti-wanti. Intinya saya nggak mau diarak. Mungkin ada nyanyi-nyanyi sama makan gratis, udah that's all. Di gubernuran, di balik kota Iya. atau di jalanan? Enggak, di dalam. Oh, tidak akan mengganggu jalanan ya? Oke. Di situ saya hanya bilang terima kasih, support dukungannya. Udah waktunya bekerja, saya tolong diawasi. Saya akan bekerja untuk mudah-mudahan bisa memperbaiki ini. Ini hal-hal ringan lagi. Udah jahit baju? Saya kadang-kadang terkaget-kaget ya. Saya walaupun pejabat lama banget, segala sesuatunya itu saya urusin sendiri. Sekarang enggak. Tiba-tiba ada yang mau ini apa baju yang untuk warna putih, warna coklat. Bapak nanti harus pakai ini. Dalam hati saya, kok hidup saya sekarang banyak banget yang ngatur kan gitu. Tribuners dan Sobat Warta Kota, jumpa kembali dengan saya, Domu Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network dan pemimpin redaksi Warta Kota Network. Apa kabar Sobat semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya sedang bersama dengan orang hebat, Gubernur terpilih DKI Jakarta, Mas Pramono Anung. Kita akan bincang-bincang terkait dengan akan dilantiknya besok menjadi Kepala Daerah Khusus Jakarta. Selamat siang, Mas Pram. Selamat siang, Bung Do. Saya lebih bagus panggil Bung Domu atau Ambarita. Siap, Domu boleh. Waduh, kalau Domu kelihatan banget. Selamat siang, dan saya terima kasih sekali sudah diundang, dan saya ingin apa aja yang ditanyakan, mudah-mudahan saya bisa menjawab, Bung Domu. Siap. Pertama, selamat bahwa akan dilantik setelah proses yang dramatis. Kita tahu mulai dari proses pencalonan, ada yang terganjal, ada yang macam-macam. Jadi sekali lagi kami dari Tribun Warta Kota mengucapkan selamat. Saya yang terima kasih, karena saya lihat Tribun Warta Kota memberitakan saya dengan baik, dan itu menjadi bagian yang mungkin persepsi publiknya menjadi baik juga. Gitu. Terima kasih Mas Pram. Ini saya panggil Mas Pram, sebutan Jawa, atau Bang Anung yang diberi gelar kehormatan dari Majelis Kaum. Jadi warga Jakarta saya mempersilahkan untuk memilih mau Mas Pram monggo, Bang Anung monggo, karena Pramono itu panggilan saya setelah dewasa sebenarnya. Oke. Jadi mulai saya kuliah di ITB itulah pertama kali saya dipanggil teman-teman saya Pramono. Tapi dulu bapak ibu saya manggil saya Anung. Sehingga artinya apa? Anung itu anak yang bisa mengangkat derajat orang tua. Oh, gitu. amin. Iya, benar-benar dan terwujud. Baik. Bang Anung kalau gitu ya kan. Karena kita di Jakarta. Bang Anung terpilih dan segera dilantik, tapi mohon maaf, kayaknya sih situasinya sedang tidak baik-baik saja karena efisiensi, karena situasi. Atau Bang Anung melihatnya seperti apa? Jadi Bung Domu, saya adalah orang yang tidak pernah mempersiapkan diri untuk menjadi gubernur. Bahkan untuk menjadi calon gubernur saja tidak pernah ada dalam impian saya secara pribadi. Saya merasa 25 tahun sudah menjadi pejabat, terpilih menjadi anggota DPR 4 kali, pernah menjadi pimpinan DPR, sekjen partai, wakil sekjen, menjadi sekretaris Presiden Megawati, menjadi menteri 2 periode, menurut saya udah cukup. Sehingga saya betul-betul mempersiapkan diri untuk mempunyai waktu dengan keluarga, terutama dengan cucu. Saya udah punya 2 cucu. Tetapi ketika kemudian mendapatkan amanah ini dan warga Jakarta katakanlah mengharapkan saya untuk bekerja keras, membantu, meringankan, membuat Jakarta lebih semarak, Jakarta lebih menyala, Jakarta lebih baik, maka dalam kondisi apapun saya harus siap. Sehingga dengan demikian apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat tentunya saya mendukung sepenuhnya, tetapi saya harus bisa mencari jalan untuk memperbaiki Jakarta sesuai dengan kemampuan dan juga cara saya, karena dengan pengalaman panjang saya di pemerintah pusat, mudah-mudahan ini membantu untuk bisa menangani Jakarta. Baik, Mas Pram, saya kembali ke situ. Dalam pemerintah pusat memang ada efisiensi, tapi di bagian lain banyak program yang gratis. Pada bagian lain, Pemprov DKI bersama DPRD menetapkan
APBD Jakarta tertinggi sepanjang masa, 91 triliun. Apakah masalah kalau dari efisiensi pemerintah pusat dengan APBD yang tinggi itu, apakah kira-kira bermasalah atau enggak? Jadi Jakarta ini kalau betul-betul diterapkan, karena undang-undang kan mengatur, perpresnya sudah ada, PP-nya sudah ada, bagi hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah Jakarta itu berbeda ketika Jakarta tidak lagi sebagai ibu kota negara. By law, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 sudah mengatur bahwa Jakarta ini sekarang bukan ibu kota. Tetapi perpresnya yang pada waktu itu saya yang menyiapkan pada era zaman Pak Jokowi bersama dengan Menteri Sekretaris Negara belum ditandatangani Pak Jokowi karena kan ada estafet pemerintahan, diharapkan kemudian yang melakukan tanda tangan adalah pemerintahan berikutnya. Tetapi sampai dengan hari ini perpres untuk pemindahan ibu kota ini belum dilakukan. Maka apa yang disampaikan oleh Pak Tito bahwa pelantikan itu dilakukan di ibu kota negara dan ibu kota negaranya masih Jakarta, itu juga oke karena dan nggak salah. Walaupun by law harusnya pindah, tapi de facto karena pemerintahan semuanya masih di sini, legislatif, eksekutif masih di Jakarta, ya maka Jakarta ini menjadi ibu kota negara. Dan untuk itu bagi saya apapun yang diatur oleh pemerintah pusat termasuk efisiensi dan sebagainya, kita akan mengikuti. Tetapi yang jelas bahwa Jakarta ini kalau di undang-undang itu diterapkan apa adanya, sebenarnya bagi hasilnya gede banget. Artinya terdampak? Atau bukan. Enggak. Sekarang bagi hasilnya udah diketok, udah disepakati antara pemerintah Jakarta yang dipimpin oleh Bapak PJ Gubernur dengan DPRD. Sekarang ya itulah angka yang akan kita gunakan dan saya akan bekerja dengan angka itu. Oke, baik. Mas Pram, di waktu di kampanye banyak sekali program, misalnya Kampung Bayam, lalu transportasi ada sekian ratus yang akan mungkin gratis, lalu kita juga ada program makan bergizi gratis. Sebentar lagi 100 hari, program apa yang akan Mas Pram? Jadi saya menitik beratkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan real di masyarakat. Maka yang segera saya selesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, lansia, difabel dan sebagainya yang memang secara nyata kami sudah menemukan banyak sekali yang orang berhak untuk menerima tidak menerima, orang yang tidak berhak malah menerima. Maka kebijakan ini akan dikembalikan pada titik awalnya seperti era terakhir Mas Anies. Yang menerima itu 520.000. Kami akan data kembali. Nah, tentunya kalau kemudian keuangan Jakarta sudah menjadi lebih baik, ya angkanya akan ditambah. Tetapi dengan mengembalikan seperti sebelumnya, saya yakin masyarakat Jakarta aja sudah pasti happy sekali. Termasuk penyelesaiannya tidak di satu tempat yang namanya Rawabunga, tapi di 44 kecamatan yang ada di Jakarta semua bisa menyelesaikan itu. Yang lain-lain berkaitan dengan Kampung Bayam, Tanah Merah, akuarium, saya akan menyelesaikan. Kenapa? Contohnya seperti hal yang berkaitan dengan Kampung Bayam. Kampung Bayam memang sebenarnya harusnya bisa diselesaikan pada waktu era terakhir Mas Anies. Tapi kenyataannya kan belum selesai. Saya akan prioritaskan untuk selesai. Saya sudah berkomunikasi dengan teman-teman di Kampung Bayam. Saya sudah mendapatkan laporan secara lengkap oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Sekda dan sebagainya. Nanti inilah yang menjadi prioritas kita untuk diselesaikan. Mas, di-spill dong kira-kira sedikit aja supaya masyarakat. Di Kampung Bayam itu ada kurang lebih 150 KK. Ada 35 KK yang belum selesai. Yang ini dimotori oleh Furkon dan teman-teman sekalian. Maka ya harus diselesaikan dan penyelesaiannya berdasarkan kesepakatan. Dan itulah yang kemudian yang utama yang akan saya selesaikan. Termasuk di Tanah Merah. Di Tanah Merah itu sebenarnya di era Pak Jokowi, kemudian dilanjutkan oleh Pak Ahok, terakhir Pak Anies, infrastrukturnya sudah dilakukan perbaikan. Orang yang tidak berhak mendapatkan IMB sekarang sudah beberapa mulai mendapatkan. Tetapi karena di sana ada pelumpang dan sebagainya, sehingga harus ada izin dari Pertamina, dan Pertamina akan duduk bersama-sama dengan masyarakat untuk memberikan fasilitas agar orang yang tinggal di Tanah Merah itu tidak tertutup, aksesnya bisa keluar.
bisa normal dalam berkehidupan, dan itu menjadi prioritas saya. Jadi Mas Pram kembali bahwa janji di kampanye akan diupayakan direalisasikan ya. Bung Domo kalau lihat janji kampanye saya sebenarnya nggak muluk-muluk. Saya selalu menjanjikan persoalan real yang ada di masyarakat. Saya nggak menjanjikan sesuatu yang baru kecuali mungkin 3 hal. Apa itu? Yang pertama adalah Jakarta Funding, karena bagaimanapun Jakarta ini sudah waktunya punya funding sendiri. Dan itu pengalaman panjang saya ketika menjadi sekretaris kabinet menyiapkan untuk Indonesian Funding. Dengan cara yang sama saya akan terapkan itu, dan saya yakin ini menjadi revenue baru bagi Jakarta, penghasilan baru bagi Jakarta. Mas sedikit dong, Jakarta Funding itu kayak apa maksudnya? Jakarta Holding gini, kah atau apa? bukan, Jakarta Funding itu Jakarta menjadi sebuah institusi untuk investasi. Oke. Bedanya dengan investasi private, kalau private itu kan harus ada kolateral, ada jaminan. Tetapi kalau Jakarta ini kolateralnya apa ya Jakarta, leverage-nya apa ya Jakarta. Sehingga dengan demikian ini yang memudahkan dibandingin dengan funding yang private. Dan ina funding yang dulu kecil sekarang besar banget. Mas Pram butuh berapa triliun dan untuk membangun apa? Jadi sifatnya bukan membangun apa, funding itu adalah menjadi revenue baru buat Jakarta. Misalnya Bung Domo mau membangun sesuatu, minjem dari saya yang funding itu dengan leverage karena Jakarta suku bunganya menjadi lebih murah. Oke, baik. Tadi 3 Jakarta. Yang kedua, hal yang berkaitan dengan CCTV. Oke, pengawasan. Yang terakhir sebenarnya yang tadi Bung Domo sudah singgung tentang makan atau sarapan gratis. Kenapa saya menginisiasi sarapan gratis? Namanya aja sarapan. Sarapan itu kan nggak perlu kemudian harus makan yang berat. Karena makan bergizi gratis disiapkan oleh pemerintah pusat. Dan saya tidak mau ada polemik apapun antara sarapan dengan makan siang, karena terminologinya berbeda. Karena yang untuk sarapan ini akan disiapkan oleh kantin UMKM setempat dari sekolah itu. Sasarannya di sekolah juga ya? Sekolah. SD, SMP, SMA? Ya terutama di awal ini tentunya bagi warga yang tidak mampu, di kampung-kampung yang tidak mampu. Nah, apa yang disiapkan ya bisa telur, bisa kemudian roti, nggak perlu kemudian yang sarapan yang bersifat nasi dan sebagainya. Gitu. Baik, Mas saya agak maju. Mas Pram kan sudah menyusun tim transisi, katakan seperti itu. Boleh dong di-spill sedikit hasilnya mungkin? Jadi di tim transisi ini mereka udah bekerja hampir 1 bulan lebih. Dan kebetulan di tim transisi kalau diperhatikan orang-orang yang saya harapkan bekerja itu memang kebanyakan profesional. Dan mereka bekerja secara profesional, sekarang udah menyusun program 40 program untuk 100 hari pertama. Di antaranya yaitu tadi, yang 3 itu tadi ya. Makan siang, sarapan, kemudian KJP, lansia, termasuk yang saya juga akan segera lakukan adalah memutihkan sekolah-sekolah yang menahan ijazah, baik itu SD, SMP, SMA. Karena ada, Mas? Jumlahnya belasan ribu, puluhan ribu. Itu karena apa? Karena tidak bayar SPP? Karena ketidakmampuan untuk ngambil ijazah. Di negeri nih? Iya. Ada juga yang ijazahnya itu dianggunkan. Banyak sekali yang dianggunkan. Bagian dari inilah realita kehidupan di Jakarta yang sebenarnya. Gitu ya? Maka saya akan melakukan pemutihan di semua. Ada bahkan saya mendapatkan sendiri orang yang sudah 15 tahun ijazahnya dianggunkan, ijazah SLTA. Artinya apa? Ya nggak mungkin ini akan diambil ataupun ditebus. Udah nggak mungkin. Maka dengan demikian kita putihkan, nanti kami akan cari siapa yang memang berhak untuk menerima itu. Yang kira-kira akan diputihkan itu berarti ditebus? Iya, semuanya. Nah, Pemda nanti akan memutihkan. Jadi artinya Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah itu saya akan larang untuk memungut kalau orang itu mau mengambil ijazahnya itu. Baik. Mas Pram, saya ke transisi. Apakah sebulan, 2 bulan, 100 hari Mas Pram akan langsung melakukan perombakan-perombakan di kabinet, katakan begitu? Itu bagian dari strategi kah? Jadi saya kebetulan saya sudah sampaikan secara terbuka dan saya sampaikan secara langsung kepada ASN.
saya adalah orang yang percaya sepenuhnya bahwa ASN dimanapun, selama kita menjadi konduktor yang baik, orkestrasi yang baik, pasti mereka akan bisa bekerja dengan baik. Apalagi ini di Jakarta. Salah satu ASN dengan kualitas terbaik itu di Jakarta. Kenapa? Saya punya pengalaman ketika 2 periode di istana, menjadi Menteri Sekretaris Kabinet. Saya tidak bawa satu orang pun dari luar. Benar-benar saya memperdayakan ASN yang ada di sana. Tetapi kan teman-teman, terutama yang teman-teman media yang di istana pasti tahu bahwa saya betul-betul didukung sepenuhnya oleh ASN yang ada menjadi bawahan ataupun menjadi staf saya pada waktu itu, karena saya nggak membawa orang. Nah, di Jakarta ini untuk hal yang bersifat basic pekerjaan, saya juga akan melakukan cara yang sama. Tetapi memang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Pasal 38 mengatur yang namanya gubernur itu boleh mempunyai staf khusus dan staf ahli. Sehingga dengan demikian saya tidak akan memakai TGUPP seperti di era-era sebelumnya. Karena pilihan untuk itu ya terserah masing-masing gubernur. Saya akan memberdayakan ASN sepenuhnya, tetapi dengan tugas tanggung jawab yang cukup besar. Yang namanya gubernur kan harus dibantu oleh staf khusus dan staf ahli. Dan orang-orang yang akan mengisi adalah orang-orang yang memang lebih pada orang yang profesional dan orang yang saya kenal secara pribadi bahwa dia profesional. Artinya Mas Pram akan berkomitmen tidak seperti di tempat lain, gubernur baru, maka staf ahli dibawa dari tim ses segala macam, orang-orang dekat. Ya, namanya tim ses pasti ada di bawah. Kalau saya bilang nggak ada yang dibawa, nanti pasti saya bohong. Tetapi bahwa dalam tim transisi saya, orang-orang seperti Profesor Firdaus Ali, Prastowo, kemudian Nirwono Yoga, Dedi, yang secara pribadi sebenarnya saya nggak terlalu ini. Ini adalah orang-orang yang profesional. Dedi ini termasuk yang kemudian membranding Jakarta dengan plus Jakarta. Dan karena saya lihat hasil karyanya baik, saya bilang sama dia, mau nggak masuk dalam tim transisi gitu. Dengan cara itulah saya lakukan. Jadi bukan karena orang dekat, ya bukan ya. Yang pertama bukan itu ya. Yang orang dekat pun bukan orang dekat yang secara politik, tapi orang dekat secara pribadi. Karena ya gimana pun kan harus ada yang ngatur, misalnya rumah dinas, kantor, rumah pribadi kan harus ada yang ngatur. Dan itu kan orang yang memang sudah kita percaya selama ini, sehingga dia tidak akan pernah tampil di ruang publik kan gitu. Mas Pram, sedikit bahwa Jakarta kota global. 3 tahun lagi, 2027, 500 tahun ya. Jakarta sudah bukan ibu kota walaupun perpres. Apa visi misi Mas Pram dalam konteks ini? Jadi Jakarta sebagai kota global, sekarang ini Jakarta ranking 74 dari 156 kota global dunia. Nomor 1 New York, nomor 7 Singapura, Bangkok itu nomor 47, Manila nomor 72, Kuala Lumpur 70, Jakarta nomor 74. Hanya ngalahin Hanoi. Jadi dari situ saja kelihatan bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan perbaikan. Apa yang menjadi kriteria kota global? Salah satunya tentunya dukungan politik, sumber daya manusia, cara berkomunikasi, persoalan-persoalan sumber daya manusia. Inilah hal-hal yang nanti menjadi perhatian saya. Saya sendiri sangat berharap mudah-mudahan 5 tahun ke depan Jakarta itu brandingnya walaupun bukan sebagai ibu kota negara, tetapi menjadi ibu kota ASEAN. Karena kan kantor pusatnya di sini. Dan kemudian sebagai ibu kota ASEAN, saya berharap bahwa seperti New York, kota dunia nomor 1 sekarang ini kan New York, kota global. Aktivitas itu kita adakan, kemudian juga ya dalam banyak hal harus dilakukan perbaikan. Mas Pram, khusus masyarakat Betawi, ada program khusus untuk mereka? Kami dengar ada Benyamin Award, ada yang lain? Jadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Pasal 31 itu tentang kebudayaan Betawi. Jadi siapapun gubernurnya kalau konsisten maka harus mengeterapkan itu. Dan kemudian masyarakat adat Betawi menjadi bagian yang utama, kebudayaan yang utama. Termasuk saya akan membuat misalnya lah batas-batas kecamatan, kota. Sekarang ini kan nggak pernah ada warna Betawinya. Gapuranya kan nggak pernah ada. Kalau kamu
kemanapun selalu yang ada adalah masih Jakarta sebagai ibu kota. Sehingga etnisitas di Betawinya belum nampak, dan untuk itu saya akan melakukan perbaikan. Termasuk kalau nanti abang datang ke balai kota, saya nggak lagi menyajikan teh maupun kopi, bir peletok. Tahu nggak bir peletok? Bir peletok yang dari buah itu ya? Bukan, bukan, bir peletok itu adalah minuman khas Betawi yang ginger. Enak banget, batuknya sembuh. Jahe, ya. Hanya memang gulanya jangan banyak-banyak. Kita tunggu nanti, kita nikmati. Mas Pram, makin ke ujung. Penegakan hukum, apalagi kita dengar Pak Prabowo akan gencar dilakukan di beberapa tempat, tapi saya nggak meragukan integritas Mas Pram. Banyak pejabat yang tertangkap korupsi. Mas Pram sudah punya kiat-kiat nggak sih untuk membentengi diri, keluarga atau teman? Yang pertama, saya sudah lama jadi pejabat, dan ketika menjadi pejabat saya selalu bicara sama keluarga saya. Jangan ada konflik of interest. Jangan kemudian mereka katakanlah menggunakan nama saya untuk, bahkan saya kalau dilihat track record saya, anak saya nomor 1, nomor 2, bahkan anak saya dua-duanya sebenarnya hampir nggak pernah ke kantor saya. Termasuk anak-anak saya itu baru terlibat aktif ketika bapaknya menjadi calon gubernur. Saya terpilih 4 kali menjadi anggota DPR. Istri dan anak saya nggak pernah ke dapil. Nggak pernah ke dapil. Karena memang nggak pernah cawe-cawe untuk itu. Tapi tadi nggak ke kantor kan bisa lihat telepon nggak ya? Enggak. Enggak juga ya. Nah, ya paling penting ginilah. Saya dimanapun bekerja yang saya bangun adalah sistem. Termasuk nanti ketika mempromosikan seseorang menjadi apa dan siapa, maka meritokrasi dan merit system yang akan menjawab itu. Bukan saya yang kemudian saya suka ini, saya. Bahkan ketika saya datang ke balai kota secara terbuka saya ngomong sama mereka. Bagi yang tidak memilih saya, bahkan yang sudah berkampanye terbuka untuk saya, buat saya nggak apa-apa. Karena apa? Ya itu pilihan. Iya. Tetapi kalau mereka nggak mau bekerja secara profesional, rajin, giat, anti korupsi, ya udah, saya pasti akan mengambil tindakan. Baik. Mas Pram, ini yang agak ringan-ringan. Nanti pelantikan, kebetulan di Jakarta sih. Ibu, keluarga, anak diundang? Ya pasti kebetulan saya memecahkan rekor. Saya akan datang sama istri, anak saya akan datang sama istrinya dilantik juga. Oh iya. Kediri ya Pak ya? Kediri, Bupati Kediri, dilantik juga. Jadi Iya. mungkin baru kali ini ada gubernur. Dan kalau kemudian orang menyampaikan bahwa ini dinasti, kebetulan anak saya nasibnya sama saya. Sama. Okay. Anak saya kan pengusaha. Ya setengahnya dipaksa untuk jadi bupati. Bukan setengahnya, memang dipaksa. Iya. Statement saya tentang itu ada di dulu. Bisa di googling. Iya. Waktu itu saya menolak. Gitu ya. Saya sampaikan ke Bu Mega, Mbak janganlah biar Dito, anak saya namanya Dito, tetap di usahanya aja. Kamu nggak bisa, bla bla bla. Ya udah, serahin ke dia. Awalnya anak saya nggak mau. Akhirnya bedanya dia dikasih waktu 2 minggu, saya nggak dikasih waktu. 2 minggu dia keliling ke Kediri, dia sholat di 7 masjid. Dari sholat di 7 masjid itu kesimpulannya dia menerima. Kalau Mas Pram hari ini juga ya? Hari itu juga. Baik. Jadi nanti anak istri ikut. Kalau ke Magelang enggak ya? Ibu? Oh iya dong, saya ikut. Oh enggak, kalau Magelang saya aja. Kalau keluarga enggak ya? Enggak. Nah setelah pelantikan apakah akan ada pesta kayak dulu Pak Jokowi? Enggak, saya enggak mau diarak. Saya sudah wanti-wanti kepada Pemda Jakarta, DPRD maupun tim transisi relawan. Intinya saya nggak mau diarak. Karena bagi saya itu bukan sesuatu yang ini. Tetapi saya bilang kalau saya harus jalan kaki dari balai kota ke DPRD yang kurang lebih ya mungkin setengah kilo, saya mau. Tapi itu di dalam, kan nyambung di dalam. Sehingga nggak ganggu lalu lintas dan sebagainya. Saya mau. Tapi kalau kemudian awalnya mau dijemput dari di mana tempat pelantikan, enggak.
Oh, jadi tidak perlu pakai ondel-ondel, tidak Nggak perlu perlu, pakai nggak perlu. odong apa namanya kuda ya? Nggak perlu. Oh, tidak perlu. Kalau pesta hiburan, apakah akan diselenggarakan? Seperti Mungkin Pak Jokowi barangkali? enggak. Saya lebih pada gini. Ya apapun yang memberikan support, dukungan, kerja keras untuk saya kan banyak ini. Kita akan siapkan mungkin ada nyanyi-nyanyi sama makan gratis, udah that's all. Di gubernuran, di balai kota Iya. atau di jalanan? Enggak di dalam. Oh, tidak akan mengganggu jalanan ya? Oke. Di situ saya hanya bilang terima kasih, support dukungannya. Udah waktunya bekerja, saya tolong diawasi. Saya akan bekerja untuk mudah-mudahan bisa memperbaiki ini. Ini hal-hal ringan lagi. Udah jahit baju? Saya kadang-kadang terkaget-kaget ya. Saya walaupun pejabat lama banget, segala sesuatunya itu saya urusin sendiri. Sekarang enggak. Tiba-tiba ada yang mau ini apa baju yang untuk warna putih, warna coklat. Bapak nanti harus pakai ini. Dalam hati saya, kok hidup saya sekarang banyak banget yang ngatur kan gitu. Ya warna coklat pun ada yang ngukur, yang ini. Karena saya sebenarnya orang yang simple. 25 tahun menjadi pejabat sejak saya jadi sekretaris Presiden Megawati. Sebenarnya kan saya udah dikawal waktu itu. Boleh tanya ajudan, boleh tanya pengawal saya. Sejak 10 tahun terakhir Oh, ini. zamannya Bu Mega udah sekretaris? Udah, sekretaris. Sekretaris siapa namanya? Presiden. Itu dalam kelembagaan? Oh, seperti Pak. Hanya pada waktu itu boleh merangkap menjadi anggota DPR. Tahun 99 sampai 2004 saya merangkap sebagai anggota DPR. Waktu itu yang menjadi menterinya, Menteri Sekretaris Negaranya Pak Bambang Iya, iya, iya. dan saya yang bertanggung jawab ke Ibu urusan di dalam. Oh, oke. Jadi udah dikawal sejak lama ya. Nggak kaget lagi. Tapi saya sejak 10 tahun ini kalau pulang ke rumah dari Semanggi sampai pulang saya cuma sama supir. Saya udah nggak mau dikawal. Pulang ke rumah. Dan itu jam macet-macetnya. Koridor pulang? Iya. Belok? Pulang aja gitu? Patwal ajudan pulang. Karena rumah dinas saya kan nggak pernah saya tempatin. Saya 5 kali mendapatkan rumah dinas, nggak pernah saya tempatin. Terus ditempati siapa tuh? Ya, itu tadi ajudan pengawal tadi. Karena masuk di Widya Chandra 2 periode itu mereka yang nempatin. Wih, dahsyat. Di sini terus ya? Saya di sini terus. Nah, tanya dong, nanti di Jakarta bagaimana? Di Jakarta gimana? Saya jawab kemudian. Kalau udah dilantik ya. Baik. Tribuners dan Sobat Warta Kota, luar biasa perbincangan nggak terasa. Kita tunggu closing statement dari Mas Pram untuk Sobat Warta Kota Tribuners. Mas. Sobat Warta Kota Tribuner yang sungguh saya hormati dan cintai. Saya berterima kasih dan saya ingin agar saya terus dikawal dan jangan lupa tonton diskusi dialog yang menarik ini. Baik, terima kasih. Salam 500 tahun. Oh iya, salam 500 tahun. 5 abad. Terima kasih Mas Pramono Anung atau Bang Anung, Gubernur terpilih DKI Jakarta. Kita doakan beliau sukses membawa Jakarta terus lebih baik, menjalankan tugas-tugas dengan amanah bersama Bang Dul. Saya Domo Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network dan pemimpin redaksi Warta Kota, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam.